Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Wonuwangu. Mengusung konsep Waterfront City, Wali Kota Kendari, Haji Zulkarnain K. merubah wajah kumuh pesisir Pantai Petoha dan Bungku Toko, Kecamatan Nambo, menjadi destinasi wisata baru di Kota Kendari. Dengan konsep Waterfront City diharapkan selain dapat meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan pemukiman, juga bisa mengembangkan potensi kawasan pesisir Petoha dan Bungku Toko. Mengusung konsep Waterfront City, Wali Kota Kendari Haji Zulkarnain K. merubah wajah pesisir pantai Bungku Toko dan Petoha Kecamatan Nambo menjadi ikon baru destinasi wisata Kota Kendari. Pengembangan daerah tepian pantai dan sungai di kawasan Bungku Toko adalah untuk mengembangkan potensi sumber daya yang ada di sekitar kawasan pesisir, mulai dari sumber daya manusia, sumber daya air, hingga menjadi tempat wisata dan ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan oleh warga Kota Kendari. Integrasi penataan kawasan ini juga selain dijadikan destinasi wisata lokal, juga sebagai pemberdayaan masyarakat nelayan yang selama ini melakukan budidaya ikan dengan menggunakan karamba. Lokasi ini juga diproyeksikan untuk dikembangkan menjadi kampung kerang. Pemirsa, sekarang saya bersama dengan Lurah Petoha Bapak Muhammad Iksan, dan saya akan berbincang-bincang sejenak mengenai program Waterfront City di Kelurahan Petoha ini. Pak Lurah, berapa luas kawasan kumuh di Kelurahan Petoha ini dan berapa yang sudah tertangani pada tahun 2020? Jadi di Kelurahan Petoha ini luasan kawasan kumuh ini berdasarkan SK Kumuh Wali Kota Kendari tahun 2014 itu kurang lebih 4 hektar. Dari 4 hektar itu meliputi RW 1, RT 1, kemudian di RW 3, RW 4, dan RW 5 di kawasan pesisir ini. Dari 4 hektar itu secara luasan memang kita sudah hampir keseluruhan tertangani, utamanya kita lihat di sini di RW 3, RW 4, dan RW 5 itu sudah tertangani semua, tinggal di RT 1, RW 1 yang belum tertangani. Saya kira tinggal sedikit saja. Apa saja yang dikerjakan pada proyek Waterfront City ini? Jenis-jenis pekerjaannya? Dari yang tertangani itu sudah banyak hal yang dikerjakan, yang dilakukan dalam kegiatan ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Waterfront City itu adalah bagaimana pengembangan kawasan itu yang berada di tepi laut. Ini saya kira tepat sekali karena yang dibangun seperti yang kita lihat di tempat ini seperti RTH. Kemudian kita di RTH ini ada 2 titik di RTH ini, ada di RW 3 ini, kemudian ada yang di RW 5. Nah, kemudian di samping itu ada pengaspalan jalan, kemudian pembuatan drainase, terus pemasangan lampu jalan, lampu taman seperti yang kita saksikan juga ini. Samping juga ada penataan jalan lingkungan. Nah, jalan lingkungan kita saksikan kalau jalan lingkungan yang kawasan primer ini, yang jalan lingkungan utama itu ada sekitar 600 meter. Nah, kemudian ada jalan lingkungan sekunder yang ada di pemukiman masyarakat. Itu juga ditangani. Nah, kemudian kita saksikan juga ada pemasangan pagar stainless, ini sebagai bagian daripada penataan kawasan ini. Kemudian ada beberapa hal juga yang dilakukan, yaitu terkait pemasangan jaringan pipa pemadam kebakaran sebagai suatu kelengkapan karena di kawasan ini tidak bisa terjangkau oleh kendaraan berat sehingga dipasang itu. Jadi banyak hal-hal yang sudah dilakukan. Kemudian di samping itu juga dari penataan kawasan ini kami masyarakat juga berhasil membuat melalui swadaya itu membangun suatu buah masjid. Jadi ini sebenarnya tidak masuk dalam ini, tetapi atas inisiatif masyarakat kemudian kita membangun masjid. Nah, itu sudah swadaya dari masyarakat. Kemudian di dalam proses pelaksanaan kegiatan ini saya kira kita
pihak pelaksana ini sudah melibatkan sebagian besar masyarakat yang memang pada saat ini sangat membutuhkan pekerjaan ini, ya, melibatkan masyarakat kita untuk ikut terlibat secara langsung dalam pengembangan kawasan ini. Apalagi di masa COVID ini saya kira sangat membantu perekonomian masyarakat kami. Selama pengerjaan proyek Waterfront City ini, kendala apa yang ditemukan di pekerjaan proyek ini, Pak? Kendala sebenarnya kendala secara fisik di lapangan tidak sesuatu yang terlalu berarti, tetapi yang kami rasakan bahwa bagaimana kemudian masyarakat bisa menerima pembangunan ini, kemudian bisa memanfaatkan dengan maksimal dan memelihara dengan maksimal, sehingga itu bisa menambah pemasukan mereka, memperbaiki ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Selanjutnya, bagaimana tanggapan dan harapan Pak Lurah dengan adanya proyek Waterfront City di Kelurahan Petoaha ini? Harapan kami terkait ini bahwa pembangunan Waterfront City ini sangat besar manfaatnya bagi kami, dan kami mendukung penuh. Karena ini juga sejalan dengan visi misi Wali Kota Kendari, bagaimana mewujudkan Kota Kendari yang kota yang layak huni, yang berbasis ekologi, teknologi, dan informasi. Jadi terkait dengan ekologi, saya kira ini penataan kawasan lingkungan yang sangat tepat sekali untuk pembangunan ini. Dan kami berharap sebenarnya bahwa proses pembangunan Waterfront City ini, konsep Waterfront City ini dapat dikembangkan ke depannya, utamanya terkait dengan infrastruktur perumahan-perumahan yang ada di wilayah Kelurahan Petoaha, kalau bisa dikembangkan ke depannya lagi. Jadi terkait dengan pembangunan konsep Waterfront City ini, Kelurahan Petoaha, kami berharap kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah dalam rangka kita meningkatkan tingkat perekonomian kita, yang kemudian pada akhirnya berujung pada tingkat peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, dan kita memelihara fasilitas-fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah. Demikian. Penataan kawasan Bungku Toko merupakan penataan kawasan kumuh meliputi 6 kriteria, yakni drainase, jalan lingkungan, ruang terbuka hijau, penanganan persampahan, sanitasi, dan air bersih, serta keteraturan perumahan. Ya, harapannya nanti ini bisa betul-betul bermanfaat buat masyarakat. Saya kira kita menyaksikan sendiri ketika dulu kita memulai program ini kan masih sangat kumuh. Bahkan titik tempat kita melakukan peletakan batu pertama kemarin itu sudah tidak kelihatan lagi dulu, ya, dan sekarang sudah sangat berubah. Di tahun 2020 ini, Kota Kendari mendapat alokasi anggaran program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku 42 miliar rupiah. Tahun 2021, pemerintah Kota Kendari akan kembali mengusulkan anggaran untuk lanjutan penataan kawasan Bungku Toko dan Petoaha. Selain penataan kawasan kumuh di Kelurahan Petoaha dan Bungku Toko ini, pemerintah Kota Kendari juga terus berupaya menata kawasan-kawasan kumuh yang masih tersisa di sudut-sudut Kota Kendari, demi terwujudnya Kota Kendari sebagai kota layak huni berbasis ekologi, informasi, dan teknologi. Pemirsa, demikian Wonuanggo episode kali ini. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love Kendari.